Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita kembali ke materi ekonomi SMA kelas 10. Bab 5, Lembaga Jasa Keuangan. Tujuan pembelajaran hari ini apa saja? Ada beberapa. Yang pertama, menjelaskan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua, menjelaskan Lembaga Jasa Keuangan Perbankan. Yang ketiga, menjelaskan pasar modal. Yang keempat, menjelaskan perasuransian. Yang kelima, menjelaskan dana pensiun. Yang keenam, menjelaskan lembaga pembiayaan. Dan yang ketujuh, menjelaskan pegadaian. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Apa itu OJK? OJK adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Yang kedua, tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas 1. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator. 2. Gubernur Bank Indonesia selaku anggota. 3. Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota. Dan 4. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank dibagi 3. Yang pertama, penghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, penyalur dana ke masyarakat. Dan yang ketiga, pelayan masyarakat. Pembagian bank menurut jenis kegiatannya. 1. Bank sentral. 2. Bank umum. 3. Bank syariah. Dan 4. BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Menurut bentuk badan hukum, bank dibedakan menjadi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan perusahaan daerah. Pembagian bank menurut kepemilikan dibagi 4. Yang pertama bank pemerintah, yang kedua bank swasta, yang ketiga bank campuran, dan yang keempat bank pemerintah daerah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan berpegang pada beberapa prinsip berikut. Yang pertama, prinsip kehati-hatian. Yang kedua, prinsip kepercayaan. Yang ketiga, prinsip kerahasiaan. Dan yang keempat, prinsip mengenal nasabah. LPS merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Pasar modal. Pasar modal adalah pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Secara umum, peran pasar modal adalah sebagai berikut. 1. Pasar modal dipandang sebagai indikator perekonomian negara. 2. Pasar modal dipandang sebagai sarana penambah modal bagi badan usaha. 3. Pasar modal dipandang sebagai sarana pemerataan pendapatan. 4. Pasar modal dipandang sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. 5. Pasar modal dipandang sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dan 6. Pasar modal dipandang sebagai sarana penciptaan kesempatan kerja. Lembaga pendukung pasar modal di Indonesia yaitu Bapepam, Bursa Efek, Akuntan Publik, Underwriter, Wali Amanat, Notaris, Konsultan Hukum, dan Lembaga Clearing. Pasar modal juga memiliki produk yang diperjualbelikan.
Produk-produk itu antara lain saham, obligasi, right issues, warrant, dan reksadana. Di semua bursa berlaku prinsip good delivery, adalah setiap efek yang diperdagangkan adalah efek-efek yang siap untuk diserahkan. Asuransi. Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Fungsi asuransi terdiri dari fungsi utama dan fungsi sekunder. Peran asuransi yang pertama memberikan keamanan, yang kedua menghasilkan sumber dana, dan yang ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi. Asuransi dari segi sifatnya dibagi dua. Yang pertama asuransi sosial atau asuransi wajib, dan yang kedua asuransi sukarela. Asuransi dari segi objek dan bidang usahanya dibagi 4. Yang pertama asuransi orang, yang kedua asuransi umum atau asuransi kerugian, yang ketiga perusahaan reasuransi umum, dan yang keempat perusahaan asuransi sosial. Terdapat 6 prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam kegiatan usaha asuransi. Yang pertama, insurable interest, yang kedua, utmost good faith, yang ketiga, proximate cause, yang keempat, indemnity, yang kelima, subrogation, dan yang keenam, contribution. Produk-produk asuransi antara lain sebagai berikut. 1. Asuransi jiwa, 2. Asuransi kesehatan, 3. Asuransi kendaraan, 4. Asuransi pendidikan, dan 5. Asuransi properti. Dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan. Program pensiun dibagi dua. Yang pertama program pensiun manfaat pasti atau definite benefit. Yang kedua program pensiun iuran pasti atau definite contribution. Fungsi dana pensiun yang utama adalah menyediakan dana atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan sebelum mencapai usia pensiun. Peran dana pensiun, penyediaan biaya hidup di hari tua, sarana peningkatan ekonomi, dan penambah motivasi dan ketenangan kerja. Jenis dana pensiun dibagi dua, yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Prinsip kegiatan usaha dana pensiun adalah menghimpun dan mengelola dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Umumnya, produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK adalah produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Pada lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, badan usaha. Yang kedua, kegiatan pembiayaan. Yang ketiga, penyediaan dana. Yang keempat, barang modal. Yang kelima, tidak menarik dana secara langsung masyarakat. Selain berperan sebagai sumber dana alternatif, lembaga pembiayaan juga berperan dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Lembaga pembiayaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 meliputi sebagai berikut. 1. Perusahaan pembiayaan. 2. Perusahaan modal ventura. 3. Perusahaan pembiayaan infrastruktur. Prinsip utama mengenal nasabah ada 5. Yang pertama karakter, yang kedua capacity, yang ketiga kapital, yang keempat collateral, dan yang kelima condition. Berikut adalah sebagian jenis dan produk lembaga pembiayaan. Yang pertama, lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara. Yang kedua, leasing atau sewa guna usaha. Pegadaian. Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.
Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok tersebut, Pegadaian mempunyai fungsi berikut. 1. Mengawasi pengelolaan perusahaan. 2. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara cepat, mudah, dan aman. 3. Melakukan penelitian dan pengembangan. 4. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi masyarakat ataupun perusahaan. 5. Mengelola keuangan, perlengkapan kepegawaian dan diklat. 6. Mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana. Kontribusi Pegadaian terlihat dari layanan keuangan jasa pembiayaan, di mana Pegadaian menyediakan pola pembiayaan melalui sistem gadai. Pegadaian dibedakan atas Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah. Prinsip kegiatan usaha Pegadaian dibagi dua, yaitu penghimpun dana dan penggunaan dana. Produk dan jasa yang ditawarkan Perum Pegadaian antara lain sebagai berikut. 1. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. 2. Penaksiran nilai barang. 3. Penitipan barang. 4. Jasa lain seperti kredit pada pegawai dengan penghasilan tetap dan gold counter atau penjualan emas. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.